Halo cuy. Kali ini Mimin akan ngelanjutin chapter terbaru dari manhwa yang berjudul The Omniscient One. Buat yang belum nonton chapter sebelumnya bisa dicek di playlist ya cuy. Oke, sebelum lanjut dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subrek, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya cuy. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan Huang Ji yang sedang fokus belajar. Huang Ji berkata bahwa sudah hampir 2 minggu semenjak dia menemukan rahasia dari elektrik gong. Di sela-sela itu, Huang Ji sudah menyerap semua ilmu dari buku tersebut. Sambil menjingjing tikus, Huang Ji berkata, walaupun dia belajar seluruh buku tentang medis dan logika bio di toko buku, dengan beberapa koleksi langka yang dia beli online, sembari pengetahuannya meningkat, membuat tembusan kedapnya menjadi lebih sulit. Kemudian Huang Ji mencoba kemampuan elektrik gongnya pada tikus. Namun menurutnya penelitiannya tentang elektrik gong juga sudah mentok. Ini sedikit energi bahkan tidak bisa menghangatkan orang, apalagi membuat pingsan tikus. Sambil terus berpikir, Huang Ji berasumsi bahwa belajar hanya dari satu buku saja tidak cukup. Huang Ji pun berniat pergi untuk menemui ahli dalam hal tersebut. Sambil terus berjalan, dia mengecek HP-nya untuk mencari informasi tentang Jiang Wan dan Li Wei. Karena mereka adalah ahlinya di era ini, dan mereka ada di ruangan yang berbeda. Dan Huang Ji berniat untuk mengunjungi mereka satu persatu. Kemudian terlihatlah Jiang Wan yang sedang memeriksa pasiennya. Diketahui Jiang Wan adalah seorang perempuan yang berusia 35 tahun. Dia ahli dalam patologi dan mempunyai ranking medis global 247.000. Dan terlihat juga Li Wei, seorang ahli pernapasan berusia 37 tahun dengan ranking medis global 170.000. Huang Ji yang melihat skor medisnya Li Wei, meskipun Li Wei berada di tingkat global, namun menurutnya 170.000 itu sangatlah rendah. Dibandingkan dengan dirinya yang baru berusia 16 tahun tapi memiliki ranking medis global 510.000. Menurutnya dengan ranking yang dimiliki Huang Ji tersebut, jika orang-orang tahu, menurutnya seluruh murid medis di seluruh dunia akan kaget jika mengetahuinya. Kemudian Huang Ji pergi menuju tempat pendaftaran kartu identitas. Dalam prosesnya, Huang Ji berniat untuk memilih Li Wei yang mempunyai ranking 170.000. Meskipun rendah, namun menurutnya selama Li Wei lebih baik daripada Huang Ji, itu bukanlah sebuah masalah. Setelah lama menunggu sekitar 1 jam, Huang Ji pun mendapatkan gilirannya. Huang Ji pun masuk ke ruangan Li Wei. Namun Huang Ji sangat terkejut melihat ranking Li Wei yang turun sangat banyak hanya dalam waktu 1 jam. Li Wei yang melihat ekspresi terkejut Huang Ji pun bertanya apakah ada yang salah. Sambil gugup Huang Ji menjawab tidak. Kemudian Huang Ji memahami sesuatu. Menurutnya ranking tersebut diupdate secara real time. Ranking seperti ini berubah setiap menit. Jadi bukan skill Li Wei yang berkurang. Namun ada lebih dari 800 dokter secara global yang melewati skillnya dalam waktu 1 jam. Kemudian Li Wei mulai memeriksa Huang Ji. Li Wei berkata bahwa untuk langkah pertama dia akan mengecek jantung Huang Ji dan fungsi paru-parunya. Kemudian menyuruh Huang Ji untuk menarik napas dalam-dalam. Saat prosesnya tersebut, Huang Ji mengambil kesempatan untuk menyerap semua ilmunya Li Wei dengan kekuatannya. Kemudian Huang Ji mulai menyerap ilmu yang dimiliki Li Wei. Menurutnya dengan metode ini Huang Ji merasakan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan dia belajar dari buku. Bahkan dengan cara ini Huang Ji bisa menyerap ilmu yang Li Wei bahkan tidak ingat. Sambil terus menyerap ilmu Li Wei, Huang Ji berpendapat bahwa ini akan menjadi tidak mungkin sebelumnya. Tapi sekarang Huang Ji bukan pemula lagi. Ditambah dengan penguatan akupuntur yang Huang Ji lewati sebelumnya, jantung dan paru-paru Huang Ji fungsinya meningkat. Darah dan oksigen supply meningkat untuk otaknya. Dan otaknya sekarang bisa memproses informasi 1,25 kali daripada orang normal. Kemudian Li Wei merasa bertanya-tanya terhadap Huang Ji karena menurutnya kekuatan jantung yang kuat, kapasitas paru-paru yang bagus, dan napas yang stabil. Li Wei mempertanyakan apakah Huang Ji ini seorang atlet. Karena Li Wei tidak merasakan ada yang salah dari tubuh Huang Ji. Karena rasa penasarannya, Li Wei pun menanyakan kepada Huang Ji apakah Huang Ji merasa tidak nyaman. Dengan serius Huang Ji menjawab bahwa dia selalu merasa napasnya terdengar sangat berat. Dan dia selalu mendengar detak jantungnya. Setiap kali Huang Ji memikirkan itu, dadanya terasa sesak. Ini seperti Huang Ji akan terkena serangan jantung. Mendengar jawaban Huang Ji, Li Wei bergumam dalam hatinya.
Ya jelas lah, itu karena jantung dan paru-parumu terlalu bagus. Dan dengan itu Li Wei berpikir apakah dia harus merekomendasikan Huang Ji untuk bertemu psikiater. Kemudian sambil menulis, Li Wei berkata bahwa permasalahannya tidak jelas untuk sekarang. Mari mulai dengan X-ray badan dan tes darah rutin untuk mengetahui jika ada infeksi pernapasan. Dan menyuruh Huang Ji untuk pergi ke lantai 2. Setelah X-ray selesai, bawa hasilnya ke sini. Baiklah, terima kasih, ucap Huang Ji sambil bergegas untuk pergi. Namun dalam hatinya Huang Ji berkata, karena Huang Ji sudah cukup menyerap semua ilmunya Li Wei, Huang Ji berniat untuk langsung pergi saja. Dalam perjalanannya, Huang Ji kembali terkejut karena ranking Li Wei turun lagi. Li Wei pun yang melihat ekspresi Huang Ji itu kembali bertanya-tanya. Namun tiba-tiba Huang Ji terkejut melihat ranking medisnya yang bertambah sangat banyak. Menurutnya dia serasa seperti nge-cheat saja. Saat menyerap ilmunya Li Wei, Huang Ji juga bisa melihat masa lalunya Li Wei, bahwa dia adalah salah satu kandidat PhD medis yang menjanjikan. Tapi setelah menyinggung direksi rumah sakit, dia menghilang ke departemen pemulihan. Mindset dia sangat terdampak dan setelah lama di posisi ini. Ini akhirnya menyebabkan kehilangan keprofesionalannya sebagai dokter, mempengaruhi keputusan dan kepercayaan dirinya. Secara natural, ranking medisnya turun drastis. Dan menurut Huang Ji ini juga terjadi pada Zheng Xuan. Belakangan ini dia mempelajari ekonomi dan sibuk dengan pekerjaan translate. Jadi dia tidak mengikuti teknologi online terbaru. Akibatnya ranking hackernya turun 2000 posisi. Kemudian Huang Ji berpikir bahwa belajar itu seperti melawan arus. Jika kau tidak lebih kuat, kau akan terbawa arus. Seluruh dunia selalu berganti dan data objektif membuktikannya. Kau bahkan tidak bisa santai sebentar saja. Sambil terus berjalan, Huang Ji juga berkata bahwa dari Li Wei dia juga sadar bahwa semua orang memiliki masa lika-likunya sendiri. Bahkan orang sepintar Albert Einstein hanya memproduksi penemuan dan pencapaiannya dalam waktu tertentu. Kemudian Huang Ji berasumsi bahwa jika dia menggunakan kemampuannya untuk menganalisa informasi yang dia observasi, menurutnya dia bisa mengurangi masa lika-liku kehidupannya. Kemudian Huang Ji melihat orang dalam mobil yang sedang marah-marah karena terjebak macet. Melihat hal itu, Huang Ji pun berniat untuk mengobservasi orang tersebut. Saat observasinya, Huang Ji melihat bahwa pria itu sedang menuju evaluasi bulanan perusahaan. Jika dia telat, manajernya akan menjelekannya di depan yang lainnya, sehingga dia bisa sangat malu. Di samping itu, pria ini juga termotivasi atas kritik orang lain. Itu akan mendorong dia bekerja lebih keras dan mencapai masa jayanya. Dalam kata lain, pria itu sedang di masa jaya-jayanya. Namun, tiba-tiba Huang Ji merasa pusing. Huang Ji merasa seperti menerima informasi kebanyakan dalam satu waktu. Sampai berpikir apakah Huang Ji menebak masa depan. Namun Huang Ji mencoba untuk tetap tenang dan berpikir bahwa ini hanya proyeksi dari informasi yang ada. Umumnya hasil yang didapatkan banyak dipengaruhi oleh sekitarnya. Sedangkan masa depan itu tidak pasti. Seperti medis, itu bisa berubah setiap detiknya. Kemudian Huang Ji melihat pria itu yang semakin khawatir karena pria itu akan telat. Namun dengan santainya Huang Ji malah memberikan pria itu jari tengah sambil berkata, "Hei pecundang." Sontak membuat pria itu sangat kesal dan jengkel kepada Huang Ji dan berkata, "Apa yang kau katakan, ha?" Huang Ji pun dengan santai melarikan diri tanpa menghiraukan omongan pria itu. Karena menurutnya sekali-kali ngetrol untuk bersenang-senang itu tidak buruk juga. Huang Ji pun bersembunyi sambil melihat pria itu terus marah-marah dalam mobilnya. Pria itu berkata bahwa dirinya merasa tidak berguna karena bahkan anak muda saja melihat dirinya sebelah mata. Dengan penuh rasa haru, Huang Ji berkata bahwa omongan pria tersebut salah. Karena aslinya pria itu akan berpuas diri setelah mencapai masa jayanya. Tidak lagi kerja dengan rajin dan hanya fokus menjilat atasannya, itu akan membuatnya jatuh. Tapi sekarang karena ejekannya Huang Ji, itu akan memperpanjang masa jayanya. Menurut Huang Ji, pria itu akan mencapai top 30.000 di industri komputer global dalam waktu 3 tahun sebelum pria itu mulai jatuh. Kemudian Huang Ji menyimpulkan bahwa dengan satu kata hidup bisa berubah. Itu adalah kekuatan dari informasi, dan Huang Ji juga semakin penasaran tentang seberapa besar improvisasi kemampuan yang dia miliki.